manuskrip Injil zaman Yesus, itu tidak ada. Yang ada adalah pemberitaan 80 tahun setelah Yesus meninggal. Ya, para wartawan itu mencari tahu apa sih pengajaran Yesus, ya, bagaimana sih, bagaimana begini, begitu loh. Jadi kita kesulitan di sini. Kenapa? Karena ini gospel yang ditulis sejaman Yesus kita tidak menemukan manuskripnya. Sudah? Begitu. Udah, itu penjelasan saya. Terima nggak terima, itulah penjelasan saya. Jadi sekarang saya mau mengatakan juga kepada kamu, apa yang kamu bilang itu kelirunya besar. Ya, silakan. Silakan kamu buka Sahih Bukhari dulu. Ayat 3. Baru kita bisa bicara. Tinggal share screen lah, share screen ya, tunggu aku buka. Hadis Bukhari. Sabar. Jangan kau bilang Injil Isa itu tidak ada menulis atau dituliskan. Itu sangat-sangat keliru sekali. Sabar ya, sabar. Oke, sambil Bang Rudi mencari dalilnya, acara ini diselenggarakan oleh Risalah Islam Media dan disiarkan langsung di channel Risalah Islam Media dan Mican Rim Official dan Rudi Yohanes channel. Oke, terima kasih. Sabar ya. Loh, kok lambat kali punya aku, tunggu ya. Aku buka Sahih Bukhari. Ini udah buka ya. Bukhari. Ntar ya, koneksi internetku unstabil. Sahih Bukhari aja lama sekali. Ada kalian yang bisa membuka Sahih Bukhari? Halo? Ya, aku agak lambat. Bisa dibukakan Sahih ada Bukhari. yang ini punya aplikasi hadis, bisa di-share screen kan? Pak Boy mungkin? Atau Bang Deddy? Ya, aku masih putar-putar. Oh, masih buffering ya? Nah, ini sulit nih. Sahih Bukhari yang 35 ini. Ini kan sulit. Oke. Masih putar-putar ya. Oke, udah kelihatan. Ya, tapi nggak bisa dibuka, masih putar-putar ini di atasnya kan. Kalau ada ya yang bisa, tolonglah. Ini lagi apa ini? Lagi ya Oma ya Opan sama. Nggak stabil katanya. Oke, Pak Boy. Pak Boy. Oke, nggak apa-apa Bang Rudi, sambil nunggu bufferingnya nggak apa-apa, share screen dulu aja. Ya, apa yang mau di share screen ini sekarang? Ntar dulu. Ya, suaraku kedengaran? Jelas. Kedengaran. Minum dulu. Bang Rudi minum dulu, kayaknya haus tuh. Minum dulu. Nah. Iya, slow. Enak. Air putih. Sabar ya. Ini aku pun bingung juga ini apa yang terjadi. Malah dia macet total. Aduh. Macet total ya. Coba kawan-kawan kalau ada yang bisa ya hadis-hadis ini biar kita lihat. Sabar ya. Oh, gini berarti ya. Ini sudah bisa terbuka. Bukhari. Apa seluruh dunia di Sahih Bukhari ini? Itu gini saja, kau bikin aja lah. Sahih Bukhari 3. Bulan Wahyu judulnya kawan-kawan ya. Ini
Oke, aku bukakan share screen ya kawan-kawan ya. Sabar. Share screen udah bisa ini. Nah, kamu perhatikan baik-baik sipnya. Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Waraka bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra paman Khadijah yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan seizin Allah SWT. Jadi di situ jelas bahwa kalau kamu katakan Injil itu tidak ada. Tapi Injil Nabi Isa. Kalau Injil Yesus betul, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu sangat berbeda dengan Injil Nabi Isa. Injil Nabi Isa itu yang menulisnya, the one and only, hanyalah siapa itu Waraka bin Naufal. Tidak ada orang lain. Artinya, Waraka bin Naufal inilah yang ditemui malaikat Jibril dan disampaikan seluruh firman yang dulu diucapkan Nabi Isa. Kalau tidak, dari mana dia dapat sumber untuk membicarakan itu? Sementara Nabi Isa hidupnya di abad 1. Waraka bin Naufal di abad 5 dan 6. Maka saya katakan, apa yang dituliskan di ayat yang kamu bacakan tadi, itu hanya ada di Injil Waraka bin Naufal. Kalau kamu sangkal tidak ada di Injil Waraka bin Naufal, maka Injil yang ditulis Waraka bin Naufal adalah Injil palsu. Sementara di hadis dikatakan atas seizin Allah itu ditulis. Artinya Allah mendampingi dia menulis Injil itu. Silakan kalau ada sanggahanmu atau keterangan. Waraka bin Naufal itu imam Nestoriannya itu masuk ke dalam sekte dalam agama Nasrani Nestorian, karena Waraka itu sebetulnya dari garis ibu surat Ibrani ya. Jadi Nestorian ini adalah pengikut Nabi Yesus ya, sama Isa dengan Yesus saja. Kalau Yesus itu bahasa Greek, Iso itu bahasa Aramaik atau Suryani. Iso dan Isa bahasa Arab sama nama-namanya itu, cuma penyebutannya saja. Kok kamu berani ya apa yang bilang sama, sedangkan kitab sucinya aja beda. Kitab suci Nabi Isa ditulis oleh saya mau menjelaskan, selalu dipotong. Saya saja menunggu Anda sampai selesai menjelaskan. Aku belum menjelaskan. Silakan, apa yang mau kamu jelaskan? Jangan dipotong. Sekali lagi ya, Waraka binti Naufal itu adalah, bukan syarat ya, Waraka bin Naufal itu adalah seorang imam Nasrani Nestorian. Dialah penganut Nabi Isa dari Nazaret. Ya, kenapa disebut Nasrani? Karena mengikut Nabi Isa dari Nazaret, itu sekte Yahudi. Jadi dia menerima Injil ya dari orang-orang orang-orang Ibrani yang lari ke daerah Arab ya, sehingga tinggal di daerah Arab, tetap membawa ajaran Nabi Yesus ya. Tetapi kita tidak bisa temukan kenapa tidak ada manuskripnya ya. Saya tidak bisa ngomong ya. Lalu karena tidak ada manuskrip Injil zaman Nabi Isa tuh sampai sekarang belum ditemukan. Ya, paling tertua itu 80 tahun setelah kematian Yesus baru ada itu melalui papirus-papirus yang dimasukkan ke dalam lembaran-lembaran kodek baik Vatikanus atau Sinaiticus kan gitu. Bukti bahwa hanya Al-Qur'an yang memang dijaga kemurniannya oleh Allah. Jadi, sebentar. Kamu lagi-lagi sudah mendiskreditkan Tuhan. Bahwa kamu mengatakan hanya Al-Qur'an yang dijaga keasliannya. Sementara jelas-jelas di hadis dikatakan dia menulis itu atas izin Allah. Artinya Allah tidak menjaga Waraka bin Naufal. Injil Injil itu kepada Waraka. Anda ini keliru. Kenapa keliru? Baca hadis itu. Berarti hadis itu tidak pernah ada. Ya tidak pernah ada Injil diwahyukan kepada Waraka. Kok tidak pernah? Terus dari mana Waraka bisa menulis Injil? Lembaran Injil dalam bahasa Aramaik ya, bukan Yunani ya. Ya, karena Nabi Isa itu Aram ya, bahasa sayanya Aram ya, bukan. Kok saya pun bingung jadi kalau sudah ada dalam bahasa Aramaik, kalau sudah ada dalam bahasa Aramaik, sudah pasti tentu sudah ada kitab Injil dalam bahasa Aramaik. Faktanya Al-Qur'an hadis mengatakan tidak ada Injil ditulis dalam bentuk Waraka bukan menulis, hanya menerjemahkan Injil dari bahasa aslinya Ibrani. Mana kalimatnya situ menerjemahkan? Saya tidak lihat menerjemahkan, tapi menulis. Berarti lagi-lagi salah hadis ini. Menulis terjemahannya. Coba baca. Ini bahasa aslinya. Coba baca. Ini ya. Juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani
atas seizin Allah. Ku share screen yang dari hadisnya langsung. Tadi kan masih dari apa? Ini bisa dibuka. Ini kelihatan yang saya blok itu. Juga menulis kitab Injil. Bukan dibilang menerjemahkan kitab Injil. Tidak. Dalam bahasa Ibrani. Karena kalau kamu bilang Isa itu adalah hidup di Israel atau di Yahudi, maka bahasanya Ibrani. Aramaik itu kan bahasa kuno. Setelah bahasa kuno ini, jadilah namanya bahasa Ibrani. Tidak ada Injil dalam bahasa Ibrani. Baru Warakalah menulisnya, bukan menerjemahkan. Masa diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Ibrani? Yang benar saja. Warokah itu hanya menerjemahkan, ya, menerjemahkan. Ganti, suruh orang yang menerjemahkan ini mengganti kalimat menulis menjadi menerjemahkan. Tidak ada yang salah dari tulisan itu. Yang salah itu pemikiran Anda saja yang salah. Tidak ada yang salah, yang salah kau. Tidak bisa membedakan antara menerjemahkan dengan menulis. Tidak ada yang salah dari hadis ini, yang salah pemikiran Anda. Menulis itu arti konteksnya luas, menulis terjemahannya dalam bahasa Arab supaya dimengerti oleh orang Arab. Berarti kamu katakan tadi Injil belum ditulis. Zaman dahulu orang Arab itu terbiasa dengan oral, lisannya sedikit saja yang bisa pandai baca tulis. Salah satunya yang bisa pandai baca tulis jangan dipotong. Gimana setiap ngomong mau dipotong? Ya, jadi hanya sedikit. Kenapa aku potong? Kau berbeli-beli. Tadi kau bilang Injil belum ada ditulis. Sekarang kau bilang sudah ditulis. Waraka tinggal menerjemahkan. Masa? Jadi menurutmu Injil pertama kali tulis dalam bahasa apa? Aku mau tanya, Injil pertama kali tulis dalam bahasa apa? Kita bermain logika ya, karena kita manusia punya logika. Yesus orang Ibrani, bahasa Israel Ibrani, bukan Aram. Aram itu bahasa kunonya. Aram itu bahasa sehari, bahasa ibu. Di sini aja anak keliru ya. Aram itu Suryani bahasa ibunya. Jadi itu bahasa kuno. Sekarang namanya bahasa Ibrani. Ya terserah biar penonton yang iya, di zaman Yesus orang sudah berbahasa Ibrani, tidak lagi menggunakan bahasa Aram. Itu kan akar bahasanya memang bahasa Aram. Nah, sekarang kalau kamu bilang ada dalam bahasa Aram sudah pernah ditulis, kenapa tadi kamu bilang tidak pernah ditulis Injil yang disampaikan Nabi Isa? Manuskrip tertua zaman Yesus tidak ada, tidak ditemukan. Makanya, kalau tidak ditemukan punya Waraka ini kemana? Itu kan tahun 500-an ya, tahun 610. Iya, sudah hilang juga punya. Kenapa hilang? Siapa menghilangkan? Jadi gini loh, karena yang dijaga kemurniannya hanya Al-Quran. Karena firman Allah kan. Lalu gini. Sekarang saya tanya kamu. Gini dulu. Mana ayat yang mengatakan Al-Quran dijaga kemurniannya? Saya kasih ayat. Silakan. Ya. Kita uji ayat itu. Tunggu dulu. Saya buka dulu Al-Quran. Baca surat Al-Hijj ayat 15. Tolong surat Al-Hijj ayat 15. Kalian share screen kalau bisa. Oke, share screen. Surat Al-Hijj. Monggo dibantu share screen. Ya, saya bacakan ya. Surah berapa itu? Al-Hijj. Surah berapa itu? 15. Saya buka dulu Al-Quran nih. Perasaan surat Al-Hijj. Surat ke-15. Ayat berapa? Tar dulu. Saya cari itu di surat Al-Hijj itu kalau nggak salah ya. Tunggu dulu. Surat Al-Hijj ayat 9. Ya. Share screen aja biar kita baca. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Jadi sudah jelas ada jaminan dari Allah untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Sekarang saya tanya, ayat benar dulu saya jelaskan. Silakan. Jangan lu main dipotong toh. Kita ini relax aja Bang Rudi, santai, tidak mencari menang kalah tapi menyampaikan kebenaran. Ya, kenapa Allah
memberikan jaminan hanya Al-Quran yang dijaga kemurniannya. Pertama, Al-Quran itu turun berupa oral. Ini udah melenceng jauh dari tema ini. Ya, ya tapi nggak apa-apa lah. Al-Quran itu pertamanya dihafalkan, hafalan dengan cara melalui para hafiz inilah Al-Quran terjaga kemurniannya. Jika semua kitab suci di dunia ini semua agama hilang, hanya Al-Quran yang terjaga. Kenapa? Ada ratusan ribu hafiz penghafal Al-Quran yang ada di dunia ini. Jadi dengan cara begitulah Allah memelihara kemurnian Al-Quran. Saya tanya Mas Rudi, apakah ada satu saja penghafal Bible? Ada nggak? Di dunia ini yang hafal Bible luar dalam ada nggak? Ada nggak? Tolong kembalikan ke tema aja, dari tadi udah melenceng jauh soalnya. Silakan kembalikan ke tema aja. Ya dong. Kita sesuai tema aja. Kita udah melenceng. Iya, kembalikan ke tema aja ya. Mohon maaf ya. Ya. Tuhan itu Maha tahu. Lalu kenapa kalau Tuhan Maha tahu tentang waktu pohon ara berbuah, ya Yesus tidak tahu kalau pohon ara itu berbuah? Silakan Mas di jawabannya. Bang Rudi itu di mute itu, buka ya, dulu mute-nya. Mute-nya Bang Rudi. Bang Rudi. Oke. Ya sudah. Itu bukan Yesus tidak tahu, tetapi justru di situ Yesus tahu bahwa nanti kedatangannya itu seperti orang lapar. Ketika orang lapar, dia melihat sesuatu itu harus sudah berbuah, tidak ada kalimat belum musim, tidak. Kedatangan Tuhan nanti, dia ketika datang ke hadapan manusia, tidak boleh manusia menjawab, kan belum musimnya Tuhan. Kita harus setiap saat berbuah. Itulah yang mau dijelaskan ayat itu. Silakan, ada lagi pertanyaanmu? Bukan, Yesus itu habis puasa 40 hari, lalu dia bukan lapar. Ayat itu tidak menjelaskan pohon ara, bukan itu. Coba Anda buktikan toh. Yesus itu habis berpuasa dia beda, lapar. Habis berpuasa itu di Matius 4, beda. Ya udah, coba buktikan dong ucapan Anda. Ya kamu buka ayatnya berapa? Situ yang bertanya kok. Lukas 13:16. Nah, bacalah kalau nggak percaya kau. Itu bukan setelah Yesus berpuasa. Coba buka Markus pasal 11 ayat ke-12, 13, 14. Markus pasal berapa? Pasal 11 ayat 12 sampai ke 14. Bacakan. Keesokan harinya, ingat ya, ini bukan setelah Yesus berpuasa, tetapi ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem, ya, masuk ke Bait Allah ya. Ya, coba saya screenkan ayatnya. Ya, Yesus merasa lapar. Sudah deh itu. Yesus keesokan harinya sudah sedang ke-12 meninggalkan Bait Allah ini ya. Yesus merasa lapar. Ya, tunggu dulu. Betania. Ya, itu kan Yesus pasal ke-12 Yesus merasa lapar. Iya, ini merasa ya. Nah, betul kan? Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, ia mendekatinya untuk melihat kalau ada dapat apa-apa pohon itu. Tetapi waktu tiba di sana, halo, aku belum selesai membaca ayat. Silakan. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim berbuah. Nah, maka dari ayat itu sudah jelas. Nanti kedatangan Yesus seperti Yesus ketika lapar. Kalau orang lapar bagaimana? Kamu bisa melihat. Dia tidak mau tahu, penting dilihatnya makanan harus tersedia. Maka ketika nanti Yesus datang, maka dia melihatnya seperti orang lapar. Ketika kami harus siap sedia, kami tiap hari bila perlu kami berbuah. Itulah yang mau dimaksud ayat itu. Bukan mengatakan Yesus tidak tahu musim berbuah, tidak. Yesus tidak pernah berbicara tentang materi pertanian. Tidak pernah bicara materi peternakan. Semua itu adalah perumpamaan. Kalau kamu bilang tadi di dalam agamamu bisa perumpamaan, mengapa kami tidak bisa perumpamaan? Karena memang ajaran Yesus itu banyak perumpamaan. Maka kalau di kalian nggak tahu, nggak ada kalimat perumpamaan. Kalau di dalam Bible jelas katakan seumpama. Maka Yesus sering menyampaikan itu dengan berbagai bentuk perumpamaan. Silakan. Ya, saya tanggapi ya. Pasal kedua ayat ke-12
Jelas ketika sesudah puasa Yesus itu kan merasa lapar. Jadi Di situ bukan perumpamaan. bukan peristiwa setelah puasa, nggak ada di situ dikatakan puasa. Jangan tambah-tambahin. Ayatnya, coba tambahkan lagi ayatnya. Tidak ada puasa-puasa di situ. Puasa itu di Matius 4. Ya, ketika Yesus dan murid-muridnya dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania, terletak bukit Yesus. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan pergilah ke kampung depan. Nah, ini mengenai mengambil keledai itu ya, keledai. Maka di sini tidak ada dikatakan mengenai puasa ya. Kamu keliru. Oke. Sekarang saya menanya tadi mengenai Nabi Isa. Ini dulu dong, belum selesai kok bertanya terus. Tuhan itu kan maha tahu. Sudah jelaskan ketika Yesus lapar, dia mendatangi pohon ara. Kalau Yesus itu Tuhan, pastilah dia tahu kan. Wah, nggak mungkin dia mendatangi pohon ara. Kita bermain logika di sini ya, Bang. Itu ayat jelas loh, bukan perumpamaan loh. Siapa bilang Yesus itu tidak perumpamaan? Yesus dalam setiap melakukan, mengucapkan kata-kata, melakukan perbuatan perumpamaan. Yesus itu bukan ahli pertanian sehingga bicara firman tentang pertanian, tidak. Tetapi Yesus mau mengatakan, nanti ketika dia datang seperti Yesus yang lapar sekarang, dia tidak mau tahu begitu dilihatnya kami tidak berbuah. Itulah sebabnya kami diperintahkan Yesus. Setiap hari harus berbuah. Itulah buah-buah roh. Nah, itu kan menurut asumsi Anda. Itu bukan asumsi. Ya iyalah asumsi lah. Kalau bukan asumsi. Nah, kenapa kau tadi tidak mengatakan kau asumsi? Gini ya. Tidak. Kenapa kamu bilang tadi di kitab sucimu ada perumpamaan? Tunggu. Kamu tidak boleh menerapkan standar ganda. Itu iman kami. Sementara di imanmu tadi tidak saya bantah, kamu membilang perumpamaan, silakan. Cuman saya mengejar kamu lagi dengan pertanyaan. Mengapa Tuhanmu melalui tabir itu melalui api, tidak bisa melalui manusia? Apakah terbatas Tuhanmu? Kita berbicara konteks Yesus. Anda berusaha mengalihkan ke topik itu bukan konteks. Coba, itu konteks Yesus. Kamu bilang Tuhanmu hadir dalam tabirnya berupa api. Sekarang ketika saya bicara Yesus, bicara Nabi Isa, Tuhanmu hadir di dunia ini. Bisa nggak dalam tabir manusia, melalui manusia? Kita supaya jangan melebar, karena dari saya lihat Anda mencoba untuk mengalihkan topik. Itu tidak mengalihkan topik. Ya. Anda mulai bantah. Saya tadi belum ngomong. Ketika Yesus merasa lapar di ayat 12, lalu dia menuju pohon ara. Kalau Yesus itu Tuhan maha tahu. Hati manusia pun Tuhan tahu, karena Tuhan itu maha halus, maha lembut, maha teliti kan gitu. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia tidak tahu bahwa pohon ara itu berbuah? Kan sudah saya jelaskan bahwa kedatangan Yesus nanti, maka kami semua orang pengikut Yesus itu harus seperti pohon ara yang tadi, tidak boleh seperti pohon ara yang tadi. Di mana ketika Yesus datang nanti kami harus setiap hari berbuah. Buah-buah roh, makanya ada dikatakan buah-buah roh, kasih, ini segala macam. Itu maksudnya. Saya menghormati. Itu bukan menurut saya, tetapi menurut iman kami. Tidak bisa kamu bilang itu menurut saya, menurut iman kami. Karena Yesus tidak pernah, tidak mungkinlah kau paksakan iman kau ke kami. Saya hargai itu kan. Saya bilang itu hargai. Kalau demikian, mengapa kamu bilang itu mana? Sekarang saya tanya, kamu mengatakan Injil bahwa Al-Quran itu tidak dijamin keasliannya, sehingga kamu mengatakan Injil yang dibawa Nabi Isa tidak dijamin keasliannya. Kamu tidak tahu, coba buka ayat itu. Ayat itu diucapkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Al-Quran saat itu belum ada berupa buku. Yang dijaga itu yang di dalam hati Nabi Muhammad. Itulah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran. Ya, makanya dengerin dulu, saya ngomong ya, jangan potong ya. Anda mulai baca. Saya tidak melebar, kita bicara biar sesuai dengan Injil yang kau bilang. Buka Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah ayat ke-1 dan ke-2. Sebentar, Al-Baqarah 1 dan 2. Al-Baqarah surat 2, 1 dan 2 ya. Yang ini saya searching dulu. Ya, kamu bacakan. Sambil nunggu, silakan untuk partisipan, untuk kalau yang ingin bertanya silakan rasain mulai dari sekarang ya, karena waktunya tinggal 20 menit lagi. Oke. Zalikal kitabu. Zalikal kitab. Berarti Allah menyuruh menuliskan dalam bentuk kitab. Halo? Itu. Kenapa Nabi Muhammad tidak melarang sahabatnya, malah ketika wahyu turun 20 sahabatnya itu ada yang menuliskan Said bin Sabit. Ini dalilnya. Zalikal. Kamu jangan keliru. Ketika ayat ini disebut, dituliskan, diucapkan kepada Nabi Muhammad, kan ingat ya, itu diucapkan Jibril kepada Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat.
Al-Quran belum berbentuk buku. Jadi Al-Quran yang dijamin keasliannya itu adalah Al-Quran yang sesungguhnya, yakni yang di dalam diri Nabi Muhammad. Kembalikan ke tema ya, kembali ke tema karena ini temanya bukan ya. Nabi Muhammad, temanya adalah Sekarang, Yesus ya. Ke tema. Silakan. Ya. Maka Injil Nabi Isa, Injil Nabi Isa, maka kembali ke tema. Injil Nabi Isa itu hanya ditulis oleh Waraka bin Naufal. Kita buka hadis 6747. Nah, ini enaknya bicara apa ini? Fakta ya. Kita buka, saya share screen dulu. Dari tadi itu aja yang dibahas, pada perasaan sudah dijawab kok, ditanya Tidak, lagi. Kenapa panik? Mas, santai aja, gak usah panik. Pernah panik, kamu yang panik untuk menutupi panikmu, kau keluarkan kalimat-kalimat yang tidak penting. Ya, tapi santai, gak usah panik. Saya tidak panik, saya slow. Minum dulu. Saya slow, man. Oke, silakan. Yang panik itu kamu karena tidak tahu bahwa Injil Nabi Isa itu sudah dibukukan oleh Waraka bin Naufal dalam bahasa Ibrani, itu dengan seizin Allah. Dalam bahasa Arab sesuai kehendak Allah. Itu dua hal yang berbeda. Silakan kamu buka. Saya sulit kali ini. Udah terbuka. Begini ya, saya bilang kan Warokah itu hanya menuliskan terjemahannya. Karena tidak ada terjemahan. Kalau kamu bilang terjemahan, dong pendapat saya. Sebentar. Kalau kamu bilang terjemahannya, artinya Injil itu sudah ditulis sebelum Waraka. Siapa penulis Injil? Tunjukkan. Ya orang-orang sebelumnya kan Injil tuh banyak. Yang Gnostik pun ada, yang Apokrif ada. Hanya 4 aja yang di kanon Kaisar. 4 aja yang di kanon Kaisar kamu bilang. Nah sekarang yang diterjemahkan Waraka itu yang mana? Ya. Coba mana? Tunggu. Perasaan tadi udah dijawab. Dia tuh menuliskan terjemahannya ke dalam bahasa Arab karena di zaman. Tidak ada dikatakan di sini diterjemahkan, tetapi menulis. Bentar. Karena Injil itu diwahyukan kepada Nabi Isa, bukan ke Warokah. Jadi Anda menuduh Al-Quran itu ditulis Warokah. Saya tidak bilang Al-Quran, saya bilang Injil. Kamu ini ngarang-ngarang. Nah, kan sudah saya jawab tadi. Warokah hanya menuliskan karena itu kau baca. Ia adalah ia adalah semasa jahiliyah beragama Nasoro, ya, yang mengutip kitab suci Injil, ya kan, itu mengutip. Bukan mengutip. Sebentar, baca depan. Ia adalah semasa jahiliyah beragama Nasari dan suka. Jangan dipotong, Saya tidak memotong karena ini tidak nampak, tertutup. Satu dari awal. Ia adalah semasa jahiliyah beragama Nasrani dan suka menulis kitab suci Arabi. Ia menulis Injil Arabi dengan kehendak Allah dan ia seorang kakek yang cukup umur dan buta. Baca itu sendiri. Ada jelas ya? Menuliskan terjemahan dari Injil bahasa Ibrani ke bahasa Arab diterjemahkan sama bentar. Capek banget. Bentar, ya ini dulu izin dulu. Ini buat kedua partisipan kalau sedang menjelaskan. Tadi kan udah dijelaskan rule-nya jangan saling memotong. Jadi gunakan kata silahkan ditanggapi. Biar di bawah netizen juga dengernya jelas gitu loh. Itulah karena Din itu nggak ada tadi, makanya kan ada moderator ini, ada Bang Hans, ya Bang Hans. 2 narasumber bukan partisipan. 2 narasumber. Kenapa? 2 narasumber. Oke lah. Itu sudah 1,5 jam kita membuka untuk partisipan atau bagaimana? Sebentar, waktunya masih 10 menit. Silakan untuk 10 menit. Yang ingin bertanya silakan raise dulu. Ya. Jadi jangan bertumpuk-tumpuk bicaranya. Tadi kan udah dikasih clue-nya ya. Clue-nya kalau misalkan sudah selesai pakai keyword-nya silakan ditanggapi gitu loh. Ya. Jadi biar jelas kita dengarnya. Oke, dilanjut. Oke, sekarang pertanyaan saya selanjutnya ya. Boleh. Silakan. Kita ke tema ya. Kalau saya pertanyaan